Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bone cement sebagai implan tulang dalam kranioplasti. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dimas Permadi Fatmonajati dengan NRP 5011221132, dan teman saya Andin Fainida Fahamida dengan NRP 5011221136. Definisi dan ruang lingkup bone cement. Bone cement sendiri itu merupakan sejenis implan dari material non-biologis dalam bidang ortopedik, biasanya diaplikasikan dalam jangka waktu panjang di dalam tubuh manusia. Bone cement sering digunakan sebagai fiksasi implan dalam berbagai bedah ortopedik serta trauma. Ruang lingkup implan bone cement mencakup penelitian dan pengembangan material, desain dan pembuatan prototipe, serta pengujian untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Proses ini juga melibatkan bagian produksi dan pengendalian kualitas, serta pengemasan dan penyimpanan produk yang baik. Selanjutnya, aplikasi bone cement pada kasus kranioplasti. Dalam dunia kesehatan, pemilihan material adalah sebuah masalah yang terus diupayakan dan diselesaikan. Ini disebabkan oleh berbagai faktor penting di mana keamanan pasien, keberlanjutan, dan kinerja itu menjadi faktor penting. Salah satu material yang ideal untuk digunakan yaitu kranioplasti, di mana material ini memiliki sifat yang dapat fit ke dalam defek tulang, tertutup secara sempurna, radioplastik yang baik, tidak tahan terhadap infeksi, tidak menyebarkan panas, kuat dengan proses biomekanik, mudah dibentuk, tidak mahal, dan sehingga membuatnya siap untuk dipakai. Dalam proses pembuatan bone cement sendiri terdapat dua prosedur. Yang pertama proses sintesis PMMA dan yang kedua itu proses curing bone cement. Adapun proses sintesis PMMA, yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk sintesis PMMA, yang kedua MMA liquid sebanyak 50 ml dan BPO powder sebanyak 0,25 gram ditambahkan ke dalam gelas beaker dan dilakukan homogenizing dan polimerisasi menggunakan magnetic stirrer with heat plate temperatur 60 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 300 rpm selama 300 menit. Yang ketiga, larutan yang sudah tercampur dipindahkan ke aluminium cup, kemudian dimasukkan ke dalam furnace pada temperatur 80 derajat Celcius selama 60 menit. Setelah itu akan dihasilkan PMMA berwujud solid. Yang keempat, setelah dikeluarkan dari furnace, PMMA solid dihaluskan hingga menjadi powder dengan menggunakan dry mill. Selanjutnya, powder PMMA dilakukan proses sieving untuk mendapatkan partikel berukuran 50. Langkah kelima, BPO 4% dan ZrO2 sebanyak 7% masing-masing ditambahkan ke powder PMMA yang sudah dipisahkan lalu ditimbang. Campuran PMMA powder, BPO, dan ZrO2 merupakan komponen powder dari bone cement. Langkah keenam, menyiapkan komponen liquid yang berisi campuran MMA liquid dengan DMOT sebagai katalis. Penggunaan katalis yaitu sebanyak 3% DMOT. Letakkan campuran liquid tersebut ke atas magnetic stirrer plate dan dilakukan stirring selama 1 menit pada temperatur ruang. Langkah ketujuh, tuangkan komponen liquid ke komponen powder, kemudian aduk hingga merata dan berwujud seperti clay, kemudian tuangkan ke dalam cetakan. Adapun langkah proses curing bone cement, yang pertama, tahap pencampuran merupakan saat homogenisasi sempurna antara monomer cair dan polimer powder. Tahap ini memerlukan waktu selama 1 menit. Yang kedua, tahap tunggu merupakan tahap untuk menghasilkan semen yang tidak lengket, dan tahap ini memerlukan waktu beberapa menit tergantung pada jenis semen dan temperatur perlakuan. Tahap ketiga, tahap aplikasi. Semen digunakan dalam kontak dengan jaringan hidup tulang sebelum dilakukan implantasi prostesis. Tahap ini tuh memerlukan waktu selama 2 atau 4 menit dan dapat bervariasi bergantung pada jenis semen dan temperatur perlakuannya. Tahap keempat, tahap pengerasan atau penyesuaian merupakan tahap akhir proses polimerisasi yang memerlukan waktu selama 1 hingga 3 menit.
Adapun beberapa proses pengujian dalam pembuatan bonsemen, yang pertama pengujian setting time, dough time, dan temperatur setting. Berdasarkan ASTM F45121 menjelaskan mengenai standar waktu untuk pencampuran komponen powder dan liquid. Dough time adalah titik waktu yang diukur dari awal pencampuran sampai semen tidak lagi menempel di sarung tangan. Setting time adalah titik waktu yang diukur dari awal pencampuran hingga reaksi eksotermik mulai terjadi di mana temperatur mulai meningkat sampai setengah temperatur maksimum. ASTM F45121 menyatakan standar dough time maksimal 5 menit dan setting time selama 5-15 menit. Pengujian yang kedua yaitu pengujian tekan. Pengujian tekan atau compression test adalah alat uji mekanik yang berguna untuk mengukur dan mengetahui kekuatan benda terhadap gaya tekan. Pengujian ini akan memberikan informasi mengenai grafik yang memuat nilai dari kuat tekan, modulus elastisitas, kekuatan yield, max force, dan elongation. Pengujian tekan pada material polimer dilakukan sesuai dengan standar ASTM D695. Pengujian yang ketiga yaitu pengujian scanning elektron mikroskopi atau SEM. Pengujian uji SEM ini dilakukan pengujian terhadap sampel akrilik bonsemen. Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi, ukuran partikel, serta bentuk dan ukuran pori partikel. Pengujian SEM dilakukan sesuai dengan standar ASTM E2809. Dan yang terakhir ada pengujian kualitas hasil cetakan. Hasil cetakan dari bonsemen umumnya melibatkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelumnya untuk memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ada sejumlah tahapan yang sebelumnya dilakukan, salah satunya melalui pengujian kualitas hasil cetakan. Pengujian kualitas hasil cetakan adalah pengamatan visual ketika cetakan bonsemen diaplikasikan pada cetakan silikon tersebut. Sekian video penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.